ketimbang melontar-lontarkan pesan kosong. Apalagi sekarang, saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang yang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol dalam talk show televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang sama sekali tidak memiliki referensi apapun tentang politik. Politik. Jangan keras-keras. Dan tolong jangan dikabarkan kepada yang tidak hadir di sini. Saya tidak suka politikus. Mereka ini kaum yang mencela-celek. Tak ada logika yang lurus. Sama seperti besi yang ditempa, semakin dibakar, semakin mudah dipeot-peotkan. Tak ada istilah sahabat atau seteru. Semuanya hanyalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka rombongan tikus yang hidup dalam got sepanjang jalan-jalan kota. Di musim kemarau, mereka bisa berkeliaran semaunya. Untuk mencuri roti, mereka bisa menggerogoti pintu-pintu rumah saudara. Tetapi di musim hujan, bisa mendengar leptospirosis. Makanya banyak orang-orang kota yang berpikiran tidak waras. Ya karena itu, kucing tikus tentu tidak termasuk saudara, bukan? Karena saya tahu saudara-saudara adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan tidak suka mencela-celek. Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin oleh serombongan tikus? Tentu tidak, bukan? Karena kalau bersedia, saudara-saudara saya cap sama dengan para politikus, yaitu anggota dari gerombolan tikus. Ingat, jangan sampai terdengar sama yang lain. Saya bisa diciduk. Nah ini, soal ciduk dan ciduk. Mungkin saudara-saudara ingat, sewaktu saya diculik dari rumah saya. Itu sudah terjadi pada bulan Desember tahun 1945. Kira-kira usia saya waktu itu 20 tahun. Mestinya saya sudah tamat SMA. Tetapi karena kami hanya keluarga miskin yang hanya hidup dari hasil sawah, saya terpaksa putus sekolah. Selama ini, orang tua saya hanya menjadi petani penggarap di bekas sawahnya sendiri. Sudah lama para tuan tanah mengambil tanah kami. Mereka menjerat kami dengan utang, lalu mencuri periuk nasi kami. Malam itu, saudara, hujan gerimis dan terdengar golongan anjing. Ketika tiba-tiba, serombongan orang berseragam hitam dengan selampak pedang di punggungnya menutup saya. Yang mencengkram lengan kanan saya, lalu berkata, "Saudara, kami tangkap tindakan saudara termasuk anak-anak PKI." Saya baru menyadari nyawa saya di ujung tanduk. Wajah saya pucat pasi, darah di kepala saya seperti disadap vakum cleaner. Saya seperti mayat yang terus saja dilempatkan ke liang kubur. Saya tidak tahu saya harus apa. Saya hanya ingin kami semua di desa memiliki tanah yang cukup sebagai tumpuan hidup kami sehari-hari. Tapi sudahlah, nasib sudah tidak lagi di tangan kami. Izinkan saya menangis, saudara. Sudah lama kita lupa bagaimana caranya menangis dengan baik. Tangisan-tangisan yang setiap hari saya saksikan di televisi telah menjadi semacam sandiwara yang berusaha membuat kita terharu. Kalau semua adalah semu. Tak ada lagi ketulusan di negeri ini. Bahkan untuk sekedar menangis, kita rela bersandiwara. Tapi begitulah zaman itu, saudara. Penculikan seorang anak manusia disamakan seperti memungut sebuah batu kerikil di tepi jalan. Kapanpun mereka mau,
kakak membuang batu kerikil itu kapanpun. Dan kalian tidak bisa protes jika sewaktu-waktu nyawa kalian disamakan dengan sebuah batu kerikil. Artinya, kalian semua harus siap kapanpun akan disembelih seperti saya waktu itu. Sebenarnya, saya ingin sekali bercerita banyak kepada kalian, tapi saya tidak pernah diberi kesempatan. Pada akhirnya, saya datang melalui tubuh saudara bungsu saya ini. Yang tahu adalah saudara saya. Tolong ucapkan terima kasih kepadanya karena telah meminjamkan tubuhnya kepada saya. Mantap, keren Alu.